Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Firdaus Wajdi, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar metodologi penelitian dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai desain penelitian metode kuantitatif. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri Naila Habibah, yang kedua Dia Syakira Putri, yang ketiga Naisahwa Ismawardani, yang keempat Muhammad Fajar Kasih. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk memahami fenomena atau masalah tertentu. Metode ini menggunakan pendekatan ilmiah dan sistematis, serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dengan cara yang objektif dan terukur. Berikutnya adalah definisi survei dan eksperimen. Survei adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden melalui kuesioner atau wawancara. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pendapat, sikap, atau karakteristik dari populasi tertentu dengan menggunakan sampel yang representatif. Yang kedua, eksperimen. Eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen atau yang dimanipulasi dan variabel dependen atau yang diukur. Eksperimen dilakukan dalam kondisi yang terkontrol, memungkinkan peneliti untuk menentukan efek dari manipulasi variabel. Selanjutnya ada komponen survei. Yang pertama ada desain survei, yaitu perencanaan yang dilakukan untuk melakukan dan menganalisis data dari sampel guna untuk menggambarkan tren, sikap, atau pendapat suatu populasi. Tujuan utama dari survei adalah menggeneralisasi hasil dari sampel yang dipilih ke populasi yang lebih besar. Survei bisa bersifat cross-seksional, yaitu di mana data dikumpulkan pada satu titik waktu, atau longitudinal, yaitu di mana data dikumpulkan dalam periode waktu tertentu. Pengumpulan data dalam survei bisa dilakukan melalui berbagai metode seperti kuesioner, wawancara, observasi terstruktur, atau bahkan survei daring. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam survei merujuk pada kelompok individu yang menjadi objek penelitian, sementara sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Dalam proses pengambilan sampel, peneliti harus menentukan metode yang akan digunakan, apakah acak, yaitu di mana setiap individu memiliki peluang yang sama untuk dipilih, atau non-probabilistik, yaitu di mana sampel dipilih berdasarkan kenyamanan dan ketersediaannya. Pengambilan sampel juga bisa melibatkan stratifikasi untuk memastikan bahwa kelompok tertentu dalam populasi terwakili dalam sampel sesuai dengan proporsinya. Selain itu, jumlah sampel juga harus ditentukan dengan menggunakan rumus yang tepat agar hasil dapat digeneralisasi dengan baik. Instrumen survei, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Instrumen ini bisa berubah kuesioner yang dirancang khusus untuk penelitian ini, instrumen yang dimodifikasi dari penelitian lain, atau instrumen yang sudah ada. Untuk memastikan instrumen tersebut dapat diandalkan, peneliti harus mengevaluasi validitas dan reliabilitas instrumen tersebut. Validitas memastikan bahwa instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas menjamin konsistensi hasil pengukuran sebelum instrumen digunakan dalam survei. Sebaiknya dilakukan uji coba atau uji lapangan untuk memperbaiki yang menyempurnakan instrumen berdasarkan umpan balik yang diterima. Nah, kesimpulan dari yang tadi teman-teman saya bahas dan saya bahas sendiri, penelitian kuantitatif menggunakan metode survei yang eksperimen untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik secara sistematis. Survei menggambarkan karakteristik populasi melalui sampel
representatif, sedangkan eksperimen menguji hubungan sebab akibat antara variabel dalam kondisi terkontrol. Desain survei yang instrumen pengumpulan data harus dirancang dengan cermat, memastikan validitas, reliabilitas, serta generasi hasil penelitian tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.